Saudara, saya selalu dorong jemaat. Kalau ada yang perlu dibesuk, langkah praktisnya adalah ya datenginlah jemaat itu. Jangan takut. Aduh Pak, nanti gimana? Gak usah mikir ini itu. Gak usah mikir gak bisa ini gak bisa itu. Datengin. Ada yang pernah bilang sama saya, Pak, saya ini gak pede loh Pak. Kalau saya datengin jemaat tuh saya diminta doain. Gimana ya Pak kalau saya doain, akhirnya penyakit yang orang yang saya datengin tuh gak sembuh. Malahan tambah parah. Malahan tambah dia jadi N Pak. Iya kan? Gini loh saudara, Tuhan tuh mau sembuhin atau enggak, itu urusannya Tuhan. Amin. Bisa aja kita doa, dia sembuh langsung. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kita doa kesembuhannya 1-2 bulan kemudian? Bisa. Bisa aja kita doa, Tuhan memang nggak kasih dia kesembuhan. Tapi Tuhan punya maksud dan rencana yang lain. Tapi dengan kita datang mendoakan orang itu, bisa jadi loh, kita jadi kenal sama keluarganya dari orang itu. Dan orang itu bisa merasakan perhatian dari kita. Dan proses-proses perhatian yang kita berikan kepada keluarganya, itu bisa loh membawa orang lain dan keluarganya itu jadi kenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya pernah suatu hari saya besuk mendoakan ada satu orang yang kecelakaan. Lalu dia masuk ke salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Di saat saya datang, ada temannya juga yang datang menjenguk. Saya belum kenal sama temannya. Di situ saya berkenalan lah sama perempuan. Saya ngobrol-ngobrol dan di saat ngobrol ternyata saya tahu suaminya. Oh ya saya tahu. Kebetulan suaminya nggak datang untuk jenguk karena sedang jaga toko, dan saya mendapat informasi dari cerita si perempuan itu bahwa mereka itu belum punya anak setelah sekian tahun menikah. Ketika saya mau pulang, sebelumnya tentu saya mendoakan kesembuhan bagi orang yang mengalami kecelakaan itu. Dan saya di situ juga berdoa bagi perempuan yang bercerita tadi belum punya anak. Saya berdoa supaya harapan punya anaknya jadi terkabul. Habis itu pulanglah saya. Saya nggak bertemu lagi dengan mereka selama beberapa tahun. Suatu hari saya ada melihat di sosial media suami dari perempuan itu. Karena saya memang berteman dengan suaminya di sosial media. Saya melihat mereka ada berfoto merayakan ulang tahun anaknya yang pertama. Amin. Tapi tunggu dulu saudara, dalam hati saya, apa benar saya besarin fotonya saudara? Saya pastikan lagi, teman saya yang laki itu masih berfoto dengan perempuan istri yang sama nggak ya? Ngerti kan maksudnya kan saudara ya? Saya gedein, oh iya nih, wanita yang pernah saya ketemu di beberapa tahun yang lalu, benar sama mukanya. Di momen itu, saya seperti diingatkan Tuhan. Tuh, kamu lihat anak yang pernah kamu doakan. Mungkin mereka pun sudah lupa kamu pernah doakan mereka. Tapi ingat ya, itu adalah hasil dari kamu doakan. Selalu ada hal yang baik saudara. Kalau kita mendoakan orang. Jadi saya mendorong kepada setiap dari kita, jangan pernah takut mendoakan orang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.